Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang, mungkin Anda hadapi tiap pagi ya. Sarapan. Lebih spesifik lagi, sereal. Sumber-sumber yang kita punya ini membawa kita ke pertanyaan yang lumayan bikin mikir sih. Kapan ya? Tepatnya sereal itu berhenti jadi makanan sehat, terus malah rasanya jadi mirip, ya, permen? Kita bakal telusuri nih, gimana gula itu secara sistematis ngambil alih mangkuk sarapan kita. Dan ini bukan kebetulan loh, tapi lewat pemahaman mendalam soal biologi kita dan ya, rekayasa rasa yang canggih. Betul sekali. Misi kita di penelusuran kali ini yaitu membongkar gimana preferensi alami kita sama rasa manis jadi target utama industri makanan. Kita akan lihat sains di balik rasa manis itu sendiri, terus nyelam ke konsep kunci kayak bliss point atau titik kenikmatan gitu, sama melacak jejak sejarahnya gimana sereal berubah dari makanan sehat jadi produk yang kandungan gulanya seringkali bikin kaget. Kita juga bakal singgung dikit gimana industri ya menyikapi isu kesehatan tapi sambil mastiin produk mereka tetap laku keras. Intinya, kita jawab pertanyaan sentral dari sumber kita. Ini sereal atau udah jadi permen? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Jadi, gimana semua ini mulainya? Di mana sih titik awalnya industri makanan mulai memanfaatkan kesukaan kita sama yang manis-manis ini? Semuanya itu akarnya dari biologi dasar kita loh. Anda menyoroti kalau tubuh kita itu emang dirancang buat suka rasa manis. Ini bukan sekedar soal selera aja, tapi nyambung langsung ke reseptor rasa yang ternyata nggak cuma di lidah, kayak peta lidah lama yang kita tahu itu, tapi nyebar di seluruh mulut, bahkan sampai ke sistem pencernaan. Reseptor ini punya jalur langsung ke pusat kesenangan di otak kita. Secara evolusi kan, rasa manis itu sinyal cepat buat sumber energi yang aman. Oh, jadi kita ini kayak terprogram gitu ya buat nyari manis. Terus gimana industrinya bisa tahu detail ini dan ya manfaatin itu? Pasti ada risetnya dong ya? Tepat. Nah, disinilah institusi kayak Monell Chemical Senses Center di Philadelphia itu perannya krusial, seperti yang dijelasin di materi Anda. Mereka ini melakukan penelitian fundamental soal rasa dan penciuman. Salah satu temuan penting mereka di tahun 70-an, itu ternyata anak-anak punya preferensi rasa manis yang jauh lebih tinggi dibanding orang dewasa. Bukan cuma sedikit lebih tinggi, tapi anak-anak dalam studi itu suka banget sama tingkat kemanisan paling tinggi yang diuji. Tingkat kemanisan tertinggi? Wah, itu temuan signifikan banget ya. Artinya target pasar anak-anak itu bisa nerima produk yang jauh lebih manis gitu. Persis. Data ini jadi kayak emas gitu buat perusahaan makanan. Sumber Anda juga nyebutin gimana perusahaan kayak Frito-Lay tertarik banget sama data serupa soal preferensi rasa asin. Tapi menariknya nih, para ilmuwan di Monell sendiri, kayak Lawrence Green yang Anda sebut tadi, mulai mikir juga soal etisnya. Apa preferensi tinggi anak-anak ini murni bawaan, atau ini dipelajari karena mereka terus-terusan kena paparan makanan olahan super manis dari kecil? Perdebatan ini masih relevan loh sampai sekarang. Pertanyaan yang krusial banget sih itu. Dan ini kayaknya jadi jembatan pas buat masuk ke konsep bliss point yang juga dibahas di sumber Anda ya. Dari sekedar tahu preferensi, gimana industri secara aktif bikin produk yang manfaatin preferensi itu. Bliss point atau titik kenikmatan itu jawabannya. Istilah ini nunjuk ke konsentrasi spesifik suatu bahan biasanya gula, garam, atau lemak yang ngasih tingkat kenikmatan sensorik maksimal buat konsumen. Ini bukan cuma soal bikin makanan jadi enak, tapi nemuin puncak kenikmatannya itu. Produk yang meleset dari titik ini entah kurang atau terlalu kuat rasanya yang nggak bakal sepopuler produk yang pas banget di titik itu. Jadi ini bukan sekedar coba-coba resep biasa ya, tapi benar-benar proses rekayasa rasa yang terukur gitu. Betul sekali. Tokoh kunci dalam hal ini yang juga disorot di materi Anda itu Howard Moskowitz. Dia ini ilmuwan makanan dan psikofisikawan yang pakai pendekatan matematis sama pengujian konsumen skala besar buat ngidentifikasi dan nyampein bliss point ini. Tujuannya itu bikin produk yang nggak cuma disukai, tapi juga nimbulin semacam keinginan atau craving yang kuat. Ini optimalisasi produk di level yang tinggi banget. Sumber Anda ngasih contoh yang jelas banget soal ini. Tatiana, gadis 6 tahun di penelitian Julie Menela di Monell. Lewat tes puding dengan kadar gula beda-beda, bliss point-nya ketemu di 24% gula. Itu kan tinggi banget ya, 2 kali lipat preferensi orang dewasa pada umumnya.
Dan yang paling nyambungin titik-titik ini ya catatannya Menela seperti yang Anda baca. Tingkat kemanisan yang disukai anak-anak di lab ini seringkali persis sama kayak kandungan gula di sereal sarapan favorit mereka di rumah. Tatiana kan suka cinnamon crunch. Ini bukti kuat kalau sereal anak emang sengaja dirancang buat nyampe titik kenikmatan super tinggi ini. Ya secara efektif bikin batas antara sarapan dan hidangan penutup atau permen jadi kabur. Wah, bener-bener mengebuka mata sih ini. Tapi kayak yang Anda singgung tadi, sereal kan nggak selalu begini ya. Sumber Anda jelas banget ngejelasin transformasinya. John Harvey Kellogg misalnya dengan sanatoriumnya, atau C.W. Post dengan Grape Nuts awal, malah promosiin sereal sebagai makanan kesehatan murni. Bahkan Kellogg kan anti gula banget. Apa yang bikin pergeseran drastis ini? Titik baliknya lumayan spesifik dan ironis ya, seperti diceritain di sumber Anda, kejadiannya tahun 1906. Pas John Harvey Kellogg, si pencetus yang idealis soal kesehatan itu, lagi jalan-jalan ke Eropa, adiknya, Will Kellogg, yang lebih pragmatis dan mikirin bisnis, ngambil langkah berani. Diam-diam, dia nambahin gula ke resep cornflakes. Langkah diam-diam yang dampaknya gede banget ya. Langsung berhasil gitu. Langsung meledak di pasaran, suksesnya cornflakes manis ini jadi contoh dan nentuin strategi inti buat industri makanan olahan yang bertahan sampai sekarang. Kalau ada kekhawatiran publik soal satu bahan, waktu itu lemak jenuh di sarapan tradisional kayak telur sama bacon, ya ganti aja sama bahan lain yang waktu itu dianggap lebih aman atau kurang diperhatiin. Nah, dalam hal ini gula. Era sarapan tinggi lemak abad 19 mulai diganti sama era mangkuk sereal manis abad 20. C.W. Post juga nggak ketinggalan, dia ngeluarin Post Toasties dan bahkan Grape Nuts yang, walau nggak ditambah sukrosa, pakai maltosa yang disebut gula anggur. Oke, jadi setelah pintunya dibuka sama Will Kellogg, perusahaan lain langsung ikut-ikutan gitu. Kapan perlombaan gula ini benar-benar panas? Perlombaan sebenarnya mulai pasca Perang Dunia Kedua di akhir tahun 1940-an. Materi Anda nunjuk ke peluncuran Sugar Crisp oleh Post, punyanya General Foods tahun 1949 sebagai momen kunci. Ini sereal pertama yang secara terang-terangan dilapisin gula, dan penjualannya naik drastis. Wah, kayak micu reaksi berantai gitu ya? Persis. Kellogg sama General Mills sebagai pemain gede lainnya yang nggak bisa diam aja lihat kompetitornya sukses. Mereka cepat-cepat ngeluarin produk tandingan. Sugar Corn Pops, Sugar Frosted Flakes, Sugar Smacks. Sumber Anda nyatat ada perdebatan internal loh di perusahaan-perusahaan ini. Ada ahli gizi yang khawatir sama kandungan gula yang tinggi. Tapi argumen dari tim pemasaran yang fokusnya pertahanin pangsa pasar dan narik konsumen anak-anak akhirnya menang. Sejak saat itu, ya industri sereal jadi sangat tergantung sama gula. Pertanyaan, sereal atau permen mulai jadi relevan banget. Sumber Anda nyebut ada tekanan publik bahkan upaya regulasi dari FTC di AS. Gimana industri ngerespons ini? Mereka ngerespons dengan perlawanan yang, kuat banget. Ada upaya signifikan dari FTC, itu badan pemerintah AS yang salah satu tugasnya ngawasin praktek iklan yang nipu atau nggak adil, terutama yang buat anak-anak. Upaya ini dipicu sama petisi dari kelompok konsumen, dan bahkan aksi simbolis kayak ngirimin gigi busuk ke kantor FTC, detail yang Anda temuin di sumber itu. Tujuannya yang larang atau ngurangin iklan makanan manis buat anak-anak. Tapi kayaknya upaya itu nggak berhasil ya? Sama sekali nggak. Industri makanan dipimpin sama pelobi kelas kakap kayak Tommy Boggs ngelancarin kampanye perlawanan gede-gedean. Mereka ngabisin jutaan dolar buat lobi kongres dan mobilisasi opini publik tandingan. Hasilnya, ya upaya regulasi iklan FTC itu berhasil digagalin total. Bahkan ketua FTC waktu itu, Michael Perschuk, yang dianggap pro-konsumen, disingkirin dari kasus ini. Ini nunjukin betapa kuatnya pengaruh industri. Regulasi gagal, tapi tekanan publik pasti nggak hilang gitu aja kan? Terus apa strategi industri selanjutnya? Ini bagian yang menarik di materi Anda, soal ganti nama. Betul, karena nggak bisa dihentikan lewat regulasi formal, industri ya adaptasi. Mereka ubah taktik pemasaran. Pelan-pelan tapi pasti, kata sugar mulai diilangin dari nama-nama merek sereal andalan mereka. Sugar Frosted Flakes jadi Frosted Flakes. Sugar Smacks diubah jadi Honey Smacks. Padahal madu ya gula juga kan. Super Sugar Crisp jadi Super Golden Crisp. Itu langkah pemasaran yang cerdik sih. Tapi apa kandungan gulanya juga dikurangin? Nah, ini poin krusialnya. Sumber Anda negesin kalau perubahan nama ini seringkali cuma kosmetik aja. Kandungan gula di banyak sereal ini tetap tinggi banget. Bahkan dalam beberapa kasus,
Lebih dari 50% berat produk itu gula. Fokus pemasaran dialihin ke aspek lain, karakter kartun lucu, hadiah mainan di dalam kotak, klaim fortifikasi vitamin yang sering ditambahin buat nutupin nutrisi yang jelek, tapi nggak lagi nonjolin rasa manis secara jelas. Laporan FTC yang gagal itu, meskipun nggak ngasilin regulasi, tetap nyatet fakta kalau mayoritas iklan anak waktu itu emang didominasi sereal manis, permen, sama minuman manis. Jadi intinya sih, produknya masih lebih mirip permen daripada makanan sehat. Selain soal rasa manis yang bikin nagih dan pemasaran cerdik, ada faktor lain nggak sih yang bikin produk syarat gula ini sukses banget, terutama buat sarapan? Sumber Anda nyebut konsep kenyamanan. Iya, kenyamanan itu pendorong gede lainnya, sebuah konsep yang dipopulerin sama Executive General Foods Charles Mortimer. Contoh paling ikonik yang dibahas di materi Anda itu Tang, minuman bubuk rasa jeruk, diciptain sama tim Al Clausi di General Foods sebagai solusi cepat dan gampang pengganti jus jeruk segar. Awalnya tujuannya niru jus jeruk asli kan? Betul. Tim Clausi nyoba masukin profil nutrisi lengkap jus jeruk, termasuk macam-macam vitamin dan mineral. Tapi hasilnya, rasa produknya jadi pahit dan gak enak. Nah, disinilah tim bermasaran masuk. Saran mereka, lupain aja usaha niru nutrisi lengkap, fokus aja ke vitamin C, karena nggak ngerusak rasa, dan yang paling penting, tonjalin aspek kenyamanannya. Lahirlah Tang, produk sintetis, gampang dibuat dengan klaim vitamin C sebagai nilai jual utama. Dan kenyamanan ini ternyata laku banget ya. Sumber Anda juga nyorot fleksibilitas produk kayak Tang, di mana konsumen bisa gampang nambahin lebih banyak bubuk atau gula, nyesuaiin rasa manis sesuai selera mereka. Ini malah lebih efektif di pasar internasional tertentu. Tepat sekali. Fleksibilitas dalam ngatur tingkat kemanisan ini bikin Tang populer banget di pasar kayak China dan Amerika Latin, di mana preferensi rasa manis mungkin lebih tinggi. Konsumen bisa ngerekayasa sendiri titik kenikmatan mereka di rumah. Produk lain kayak Pop-Tarts dari Kellogg juga contoh sempurna gimana gula dikemas dalam format sarapan atau cemilan yang super nyaman dan tahan lama. Lagi-lagi ini makin ngaburin batas fungsi makanan ini, sarapan apa kue ya. Balik lagi ke rekayasa rasa nih. Setelah nemu bliss point, apa kerjaan ilmuwan kayak Howard Moskowitz sudah selesai? Atau ada level optimasi yang lebih dalam lagi? Moskowitz dan ilmuwan lain terus gali lebih dalam. Penelitiannya, yang sering didanai sama perusahaan bumbu dan makanan kayak McCormick, nggak berhenti di bliss point gula aja. Ia mulai neliti apa yang dorong keinginan atau craving itu sendiri, faktor-faktor yang bikin kita pengen banget makanan tertentu, yang dia rangkum dalam konsep Crave It. Apa temuan utamanya? Apa cuma karena lapar aja? Menariknya, enggak. Penelitian Moskowitz nunjukin kalau rasa lapar fisiologis itu bukan pendorong utama craving. Pendorong yang lebih kuat justru datang dari kebutuhan emosional dan yang paling penting, atribut sensorik makanan itu sendiri. Kombinasi rasa, aroma, tampilan visual, sama tekstur di mulut. Nah, disinilah trio gula, lemak, dan garam jadi kuat banget. Mereka kunci buat bikin produk yang nggak cuma enak dimakan saat itu, tapi juga terus kita pengenin lagi dan lagi. Dan sumber Anda juga nyebut kaitan sama penelitian lain soal lemak tak terlihat. Gimana itu relevan di sini? Itu penelitian oleh Adam Drewnowski yang juga penting. Dia nemuin kalau nambahin gula ke makanan yang tinggi lemak bisa secara efektif nyamarin persepsi kita soal kandungan lemaknya. Makanan jadi kerasa lebih ringan atau kurang berminyak dari yang sebenarnya. Ini relevan karena nunjukin gimana gula nggak cuma ngasih rasa manis, tapi juga bisa manipulasi persepsi kita terhadap komponen lain kayak lemak, yang akhirnya bisa dorong kita buat makan lebih banyak tanpa sadar. Ini lapisan rekayasa lain dalam desain makanan olahan. Jadi kalau kita rangkum nih perjalanan ini berdasarkan sumber-sumber Anda, awalnya dari pemahaman biologi dasar kita yang suka manis, terus berkembang jadi rekayasa bliss point yang presisi oleh ilmuwan kayak Moskowitz buat maksimalin kenikmatan, yang kemudian diterapin secara masif sama industri sereal. Proses ini secara fundamental ngubah sereal dari konsep makanan sehat jadi sesuatu yang kandungan dan daya tariknya lebih mirip permen ya. Tepat. Transformasi ini didorong sama persaingan bisnis yang ketat, di mana gula jadi senjata utama buat ngerebut hati dan mulut konsumen, terutama anak-anak. Strategi pemasaran yang lihai, termasuk nyembunyiin kata gula di kemasan, sambil pertahanin kadar gulanya yang tinggi, sama penekanan pada faktor kenyamanan, kayak di Tang dan Pop-Tarts, makin ngukuhin dominasi gula dalam lanskap sarapan modern. Pertanyaan, sereal atau permen, jadi makin susah dijawab dengan tegas buat banyak produk di pasaran.
Ini benar-benar ngasih perspektif baru sih pas lihat lorong sereal di supermarket. Dan ini bawa kita ke pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Ketika produk yang kita anggap sebagai pilihan sarapan standar, bahkan mungkin sehat kayak sereal, ternyata udah lewat proses rekayasa rasa yang dalam banget buat nyampe titik kenikmatan gula optimal, mirip kayak cara permen dirancang. Seberapa besar sih sebenarnya kendali kita atas apa yang kita pilih buat dimakan, terutama buat anak-anak kita? Gimana ya caranya kita bisa navigasi dunia makanan yang penuh produk yang sengaja dirancang buat micu keinginan terdalam kita akan rasa manis ini?